Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi adallana bi syahrin azim, syahri Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khairu man shoma wa qam, wa ala alihi wa ashabihi masabihi dhalam. Wa ba'du, para masyayikh, para kiai, para asatid, para jamaah, hadirin hadirat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah diiringi salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menunaikan kewajiban salat Isya berjamaah dan juga insyaallah nanti salat tarawih. Dan juga mungkin dilanjutkan dengan tadarus dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral jamaah, saya diberikan tema atau judul itu mengentaskan kemiskinan melalui infak. Mohon maaf kalau cerita tentang orang miskin, jangan tersinggung Bu ya. Tersinggung enggak Bu? Bapak, enggak ya? Karena kita bukan orang miskin kan? Orang miskin bukan kita ini. Kita orang kaya lah, paling tidak saya kayak begini, ibu kayak begitu, bapak kayak begitu juga. Kaya lah kita semua ini. Ya. Jadi bicara miskin, bisa jadi bicara kita, bisa jadi juga enggak ada kita yang miskin ya, kita merasa kaya semua. Biasanya ketika merasa miskin itu kalau ada pembagian kita pengen dapat bagian baru merasa miskin. Tapi ketika dituduh kamu orang miskin, oh enggak, siapa bilang saya orang miskin, saya enggak orang miskin, enggak mau disebut miskin ya, itu manusiawi. Tetapi miskin itu tidak selalu harta. Ada orang miskin tapi miskinnya miskin jiwa, miskinnya miskin iman, naudzubillah. Ada juga miskinnya miskin ilmu. Tapi biasanya kalau orang sudah miskin harta, ilmunya juga miskin. Kenapa? Karena nggak bisa sekolah, nggak bisa pesantren. Imannya boleh jadi lebih miskin lagi, na'udzubillah. Jangan sampai terjadi begitu. Jadi kalau kita sudah hartanya nggak punya atau sedikit, berusahalah untuk sekolah, pesantren, ngaji, jangan sampai tinggal. Insya Allah sekarang ini banyak peluang, yang gratis juga banyak, yang ikhlas mengajar banyak, bahkan beasiswa pun banyak, gitu ya. Karena itu jangan sampai kita miskin terus-menerus, apalagi miskin itu dipelihara. Karena apa? Wah, kalau nggak miskin tahun depan nggak dapat bansos lagi, jangan begitu. Ya. Data kemiskinan di Jakarta kalau saya lihat di BPS tahun 2003 bulan September itu ada 4%. Kira-kira 490-an ribu jiwa, hampir setengah juta dari 10-an juta penduduk Jakarta, masih banyak. Jangan-jangan sebagiannya itu tercatat kita gitu ya. Kalau seluruh Indonesia kan katanya 9% berdasarkan data BPS itu tahun 2003 ya. Ya. Tapi apapun itu soal lain, yang penting mudah-mudahan ini tunjuknya begini, petunjuknya kalau infak kita di sini isinya lumayan banyak, berarti semua merasa kaya, walaupun boleh jadi kayanya kaya jiwa. Karena kata Nabi,
laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghina nafsa. Orang kaya itu bukan yang kaya hartanya, itu belum tentu orang yang kaya hartanya itu kaya. Kenapa? Karena ada orang kaya, rumahnya mewah, kantornya luar biasa, mobilnya juga mewah. Begitu ada orang bawa map ke rumahnya, dia udah ngumpet, tutup pintu, tutup jendela. Nah, berarti miskin. Padahal jangan-jangan orang datang itu justru mau nganterin hadiah. Ini udah curiga duluan. Nah, itu orang miskin. Nah, tapi saya nggak usah bahas panjang itu. Itu miskin atau kaya. Jadi kita nggak juga terlalu banyak bicara soal orang miskin, karena takut tersinggung tadi itu. Hanya kita bicara bagaimana Islam menjawab tantangan kemiskinan itu. Ya, itulah antara lain ada konsep Islam itu zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Kata Baznas itu melakukan penelitian tahun 2023 juga, itu potensi zakat orang Indonesia, ini baru bicara zakat ya, belum wakaf dan yang lain-lain, sedekah dan yang lain-lain, itu 327 triliun. Waduh, itu sebetulnya cukup untuk mengentaskan kemiskinan. 327 triliun per tahun. Itu potensinya menurut hitungan Baznas dan Kementerian Agama sama. Tetapi target Baznas Republik Indonesia itu bisa menerima atau terkumpul dari pembayaran zakat itu secara keseluruhan, bukan hanya Baznas tapi lembaga-lembaga zakat yang ada, 33 triliun saja dari 327 triliun itu. Apakah itu tercapai targetnya? Kata Baznas, alhamdulillah tercatat tahun 2023 kemarin itu orang yang bayar zakat resmi kepada lembaga-lembaga zakat yang resmi jumlahnya terkumpul 32 triliun rupiah. Ada lebihnya sedikit itu. Tapi yang masuk ke Baznasnya itu hanya 881 miliar, nggak sampai 1 triliun. Jadi lebih banyak zakat itu masuk kepada lembaga-lembaga zakat yang non Baznas. Kan ada Dompet Duafa, ada PKPU, ada Lazis Muhammadiyah, ada Lazis NU dan lain-lain. Itu yang banyak itu. Yang Baznas hanya 800-an miliar saja, nggak sampai 1 triliun. Nah, kalau DKI itu 300-an miliar gitu ya. Itu. Nah, itu salah satu cara atau konsep Islam untuk menanggulangi kemiskinan, mengentaskan kemiskinan. Tentu dengan cara demikian, kalau pendistribusiannya itu terarah dan baik, insya Allah pelan-pelan bisa terentaskan. Tapi tidak 100% konsumtif semua. Harus ada apa bentuknya, misalnya beasiswa. Kalau satu keluarga 5 orang miskin, lalu tidak ada satupun yang sekolah yang berpendidikan tinggi, bagaimana dia bisa berubah menjadi orang yang tidak lagi miskin atau dari mustahik menjadi muzaki? Tapi kalau satu orang dibiayai melalui beasiswa Baznas misalnya, terentaskan, naik, apalagi kemudian mendapat kedudukan yang baik, insya Allah keluarganya yang 4 lagi, yang 5 itu terbawa. Itu caranya. Atau diberi modal untuk berjualan, katakanlah di Jakarta ini gado-gado berapa sih, 3 juta, 4 juta cukup, asal dikerjakan dengan baik. Tukang bakso di depan, wah laris luar biasa itu, 500-600 porsi sehari. Itu kalau 30 ribuan itu berapa itu, luar biasa. Itu 15-20 juta pendapatannya, luar biasa. Jadi kalau kita menerima rangsangan, stimulus atau bantuan dari misalnya lembaga-lembaga keuangan seperti Baznas itu atau lembaga-lembaga keuangan yang lain, dan itu memang salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan, maka tentu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, bukan sekedar dimakan saja, tapi kita gunakan untuk usaha-usaha produktif. Insya Allah kita pun menjadi orang yang keluar dari kemiskinan, meskipun kemiskinan itu akan selalu ada, karena Al-Quran menyebut demikian kan,
Gitu. Al-Quran misalnya menyebut di surat Al-Balad itu ada kita ditantang untuk falaqtahamal aqabah. Kenapa Anda tidak menempuh jalan yang sulit dan berliku? Wa ma adraka mal aqabah. Apa sih jalan yang sulit, sukar, berliku itu? Fakku raqabah. Pertama, memerdekakan orang yang masih terbelenggu dalam keterjajahan. Masih selalu ada dalam sejarah dunia. Al-Qur'annya menyatakan begitu. Yang kedua, au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan di hari kelaparan. Banyak orang kaya juga kelaparan karena tertimpa musibah, misalnya longsor, bencana lain sebagainya. ATM-nya nggak bisa digunakan, jangankan ATM-nya, banknya pun tutup dan sebagainya. Ada lagi yatiman za maqrabah, anak-anak yatim yang memiliki hubungan kerabat za maqrabah, masih dekat dengan kita, lingkungan kita. Au miskinan za matsrabah, atau orang-orang miskin yang bergumul dengan turab, dengan tanah, artinya nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal. Dia tidurnya beralas tanah, beratapkan langit. Nah, jadi begitulah mudah-mudahan bentuk infak yang kita keluarkan walaupun 1-2 rupiah menjadi terkumpul dan banyak, dan itu bisa memberikan manfaat buat kita dan orang-orang di sekitar kita. Banyak kecaman Al-Quran maupun hadis bagi orang-orang yang terlalu memegang kuat atau pelit dengan kepemilikan harta, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau membaca sejarah di dalam riwayat-riwayat, misalnya orang yang haji semua nggak diterima hajinya. Kenapa? Gara-gara ada tetangga yang kelaparan nggak diperhatikan. Untung ada orang tukang sol sepatu yang tidak bisa berangkat untuk menunaikan ibadah haji karena dia lihat ada orang miskin dengan 3 anaknya yang yatim, yang sehari-hari masaknya hanya untuk kamuflase saja yang dimasak batu. Alhamdulillah itu menjadi diterima gara-gara ada orang yang menyumbang orang itu. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan Islam ketika memberikan solusi zakat, infak, sedekah, dan itu antara lain diberikan kepada yang tidak mampu sebagai upaya menanggulangi kemiskinan, terangkatlah kemiskinan-kemiskinan itu, terbuanglah kemiskinan-kemiskinan itu, dan kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena pertemuan orang kaya, muzaki dengan mustahik, di situ ada keberkahan. Bahkan Nabi menyatakan, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya engkau orang-orang kaya semua itu tunsaruna, diberi pertolongan, wa turzaquna, bahkan diberi rezeki, bidu'afaikum, dengan perantaran orang-orang yang du'afa, yang dhaif itu, yang lemah, yang miskin. Kalau ditolong ya dah, sepatunya disemirkan, mobilnya dicucikan, disopirin dan lain sebagainya. Tapi juga kata Nabi nggak hanya tunsoruna, tapi juga turzakuna, diberi rezeki. Banyak perusahaan kaya raya, perusahaan jamu kaya, perusahaan Indomie pemiliknya kaya raya, tapi yang makan Indominya orang miskin, yang minum jamu orang miskin. Bahkan di Jabodetabek kata penelitian beberapa tahun yang lalu ada 75.000 anak jalanan, pendapatannya sehari rata-rata 30-50 ribu, itu berarti berapa? 3 miliaran lebih satu hari. Mereka rata-rata paling-paling makan mie. Jadi bayangkan pabrik mie yang gagah hebat itu, yang kaya raya itu yang punyanya, itu disumbang oleh orang-orang jalanan itu sehari 3 miliar. Enggak tahu kita, enggak lihat kita. Itulah keadaan. Artinya sekaya apapun tetap kata Nabi ditolong, bahkan diberi rezeki oleh orang-orang miskin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.